Ketika hidup memberi begitu banyak pilihan, saatnya buka mata dan pilih yang terbaik untuk kita. Pilihan yang terus menciptakan banyak manfaat. Dan dibangun dari kejujuran. Pilihan yang mengerti semua kebutuhan. Agar kita tak salah ambil langkah. Dimulai dari berbagi, menuai sejuta kebaikan. Saatnya memilih yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Skaf Lover semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillah juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita terus dikasih nikmat banyak sekali dalam hidup ini, terutama nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Nah, Skaf Lover, alhamdulillah acara kita yakni Muslimah Creative Stream Fest sudah berjalan hingga 3 hari, dari hari pertama kemarin, dan sekarang kita sudah memasuki hari ketiga. Dan kali ini saya Vini Auliani senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Skaf Lover semuanya untuk memandu acara kajian kita pada hari ini yang bertemakan tentang Jadilah Manusia Terpilih di bulan Ramadan bersama dengan Ustadz Erik Yusuf. Namun sebelumnya saya juga ingin menginformasikan bahwa Skaf Lover yang ingin berzakat bisa berzakat dengan kami melalui QR Code yang ada di layar Skaf Lover semuanya, nantinya akan kami salurkan melalui Dompet Duafa. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada official bank partner kami yakni CIMB Niaga Syariah dan juga official donation partner Dompet Duafa serta official beauty partner yakni Note Cosmetic from Turkey for Indonesian Beauty. Nah, Skaf Lover pasti udah gak sabar dong pengen mendengarkan kajian agar di tengah pandemi corona ini kita bisa lebih tenang dan maksimal dalam menjalankan ibadah puasa. Untuk itu langsung saja saya sapa Ustadz kita kali ini. Ada Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, semuanya sehat juga ya. Salam. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Ya. Nah Pak Ustadz sekarang ini kan Ramadan beda sekali ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena adanya COVID-19 ini atau Corona. Nah gimana nih Pak Ustadz sesuai dengan tema kita pada hari ini, jadilah manusia terpilih di bulan Ramadan, gimana agar kita bisa memaksimalkan Ramadan ini agar bisa beda dan juga lebih bisa maksimal ibadahnya gitu, juga kualitas ibadah dan keimanannya seperti apa. Silakan Pak Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kalau kita tadi masuk ke tema, sebelumnya semuanya nih Skaf Lover ya, panggilannya ya. Nah, dimanapun berada, insya Allah semoga sehat-sehat selalu ya. Ingat selalu jaga kesehatan. Kalau Rasulullah SAW itu berpesan la daroro wala diroro. Jangan kemudian kita membahayakan orang dengan berjalan-jalan jadi carrier virusnya, dan jangan membahayakan diri sendiri nanti jadi yang terpapar virusnya. Nah, katanya
eh, selalu ikut tuntunan atau arahan dari para ulama, dari umaroknya, pemerintah dan lain-lain. Insya Allah, semoga kita selalu sehat. Nah, berkaitan dengan ini tema bagaimana sih menjadi manusia pilihan, ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kalau kita lihat, pertama kita itu ketika menghadapi musibah, masalah, ya, menghadapi virus corona seperti ini, gitu. Ini menarik, gitu. Biasanya kalau kita berperang melawan musuh, gitu, kita kan suhu vakum, ya, menyatukan barisan, merapatkan barisan, ya, untuk menyerang bersama-sama. Nah, kalau yang sekarang musuhnya lain nih, kita menyatukannya bukan menyatukan secara raga, secara fisik, karena justru strateginya adalah justru kita menjaga jarak. Jadi tidak menyatukan fisik atau merapatkan barisan secara fisik, tetapi merapatkan barisan secara kolbu. Nah, ini lebih advance lagi, ta'aliful qulub, bagaimana kita ini bisa kompak, bisa berjamaah, bisa bersama-sama melawan musuh ini dengan cara strateginya di rumah masing-masing, tidak menjadi orang-orang pembawa virus atau yang nantinya terpapar virus. Nah, ini menarik, karenanya butuh kesabaran, butuh satu effort yang luar biasa, ya. Jadi di rumah selama hampir sudah 2 bulan ini bukan sesuatu yang mudah, gitu ya. Bukan sesuatu yang mudah, sangat sulit. Nah, karenanya kalau kita lihat orang-orang yang terpilih itu, saya mau mengambil salah satunya adalah kenapa Allah itu menegaskan di dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, karenanya saya ambil temanya tadi sedikit, saya kutip, ini bukan sesuatu yang mudah, perlu kesabaran yang ekstra, yang luar biasa, ya. Coba saja konteks misalnya ibu-ibu yang biasanya kemudian ada me time-nya, gitu ya, ibu rumah tangga nih yang biasanya ada me time-nya di rumah, sekarang sama sekali nggak ada, justru berlipat ganda jadi tugasnya. Jadi sebagai guru anak-anaknya karena belajar di rumah, kemudian ada yang asisten rumah tangganya juga pulang, gitu ya, jadi dia harus mempersiapkan rumahnya, belum lagi mempersiapkan segala sesuatunya, memasak dan lain-lain. Ini kan jadi berlipat ganda. Yang biasanya kalau kita ini semuanya di bulan Ramadan ini semua pengen yang ikhwan ini ke masjid sama-sama, tarawih sama-sama, ya, ada kajian, bukber dan lain-lain. Ini kita harus bersabar karena ini tidak bisa kita lakukan. Nah, karenanya bayangkan siapa sih yang nggak rindu masjid sekarang, pengen tarawih di masjid, apalagi nanti pengen iktikaf di masjid, gitu. Apalagi orang-orang yang kayak saya ini sama masjid itu sebetulnya dekat sekali. Jadi kalau misalnya azan itu panggilannya kan hayalal salah, hayalal falah, itu untuk datang ke masjid. Tapi kalau di beberapa tempat misalnya di Mesir atau di mana itu sudah buyutikum. Jadi artinya hayalal salah, hayalal falahnya di rumah masing-masing, gitu, ajakan sholatnya. Siapa yang nggak rindu, ya, untuk kemudian buka bersama, silaturahim. Ini kan bulan di mana kita silaturahim kolektif. Gitu. Nah, inilah yang kemudian kesabaran inilah yang kemudian harus dikedepankan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamar wa basyirish sabirin. Kita akan menguji syai'in minal khauf, sedikit takut nih, kayak sekarang nih khawatir, ini gimana sih, kapan sih berakhir, gimana tentang permasalahan pekerjaan, bagaimana rezekinya, bagaimana, ini kan semuanya kita khawatir, khauf, gitu, takut kita nih. Syai' minal ju', udah mulai ada kekurangan makanan, kekurangan harta, ada yang kelaparan, bahkan para duafa di berbagai daerah ya sudah bingung, gitu, bagaimana mereka mendapatkan nafkah. Nah, ini ujian-ujian. Karenanya di sini Allah fi amwalihim wa anfus, dari harta bahkan jiwa ya sudah kita juga
innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap orang-orang yang terpapar virus, yang menjadi korban, baik yang terpapar virus orang-orang yang masyarakat umum, baik para pejuang ya seperti dokter-dokter, perawat dan lain-lain ya, yang berjuang untuk memerangi virus tersebut. Nah, tetapi Allah wabasyir sabir, Allah berikan satu kalimat yang menarik sekali, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi manusia yang terpilih ini manusia-manusia yang salah satunya adalah yang bisa sabar. Manusia-manusia yang kemudian sabar dalam konteks bisa menahan keinginan untuk beribadah yang di bulan Ramadan, yang ibadah yang spesial gitu. Ini mau itikaf nih kita nih. Ini bingungan ini. Sementara banyak juga orang yang berpikir sudahlah gitu ya. Ada orang-orang yang tidak masuk ke tuntunan, tidak masuk arahan, masih ingin ke masjid dan lain-lain. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa ibadah itu jangan sampai kita terjebak dengan hawa nafsu. Gitu ya. Jadi kita tuh harus ikhlas. Kalau ternyata berjamaah akan membawa kemudorotan, kita harus menghindari itu semuanya. Kan juga Allah atau Islam itu secara syariat itu membuka ladang amal itu bukan hanya dengan berjamaah saja, tapi juga dengan beribadah sendirian. Nah, itulah yang kita lihat. Kalau kita lihat juga di dalam surah Ali Imran misalnya, salah satunya misalnya di dalam surah Baqarah misalnya perintah puasa ini la'allakum tattaqun. Di akhir itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini bertakwa ini juga pilihan. Kita diperintahkan untuk berpuasa agar supaya menjadi orang-orang yang terpilih. Siapa ini orang yang terpilih? Itu yang bertakwa. Ditegaskan dalam surah Al-Imran bahwa Allah wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, jadi Allah itu menyuruh kita untuk bergegas masuk ke dalam magfiratin min rabbikum, masuk ke dalam ampunan Allah. Ya, kemudian Allah siapkan jannatul arus samawati wal ard. Ya, jadi jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin. Nah, ini untuk orang-orang terpilih. Siapa itu? Uiddatil muttaqin. Untuk orang-orang yang terpilih itu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang yang bertakwa? Nah, alladzina yunfiquna fi sarai wa dharai wal kadhimin al-bas wa afina 'anil nas. Nah, ini menarik nih. Kalau tadi siapa saja orang yang bertakwa, dalam ayat ini ditegaskan orang yang yunfiquna fi sarai wa dharai, orang yang berinfak, yang mengalurkan hartanya, baik dalam kondisi dia punya ataupun tidak punya. Nah, kayak sekarang kan wabah pandemi seperti begini, kita itu harus menumbuhkan empati gitu. Aduh, gimana nih tetangga kita, gimana saudara-saudara kita ya yang kemudian sudah tidak bisa bekerja harian dan lain-lain. Nah, ini kita perlu berempati dan kemudian kita yang dilapangkan ya untuk menyalurkan harta agar supaya mereka tidak kesulitan di tengah wabah seperti ini. Gitu. Nah, orang-orang yang bertakwa tadi cirinya dia apa? Alladzina yunfiquna fi sarai wa dharai. Orang yang menginfakkan hartanya itu punya nggak punya. Tapi ketika tetangganya kesulitan, walaupun dia nggak punya, saya akan sharing sama dia. Nah, inilah konsep ta'awun, ya, tolong menolong atau lebih dari ta'awun. Ini konsepnya takaful, saling memikul beban. Artinya saling memikul beban itu nolong tapi sudah memang repot juga dia, itu takaful. Ya. Sudah sampai ke sana. Nah, ini di bulan Ramadan yang spesial ini kita dilatih empati, dilatih bersabar, beribadah sendiri, lebih khusyuk untuk kemudian bermuhasabah, untuk mengevaluasi diri. Coba bayangkan betapa spesialnya ujian Ramadan kali ini buat kita semuanya. Kalau kita bisa mengambil hikmah atau mengambil sisi sudut positif dari semua apa yang kemudian kita hadapi saat ini. Nah, kemudian di situ disebutkan setelah yunfiquna fi sarai wa dharai wal kadhimin al-ghaiz. Wal kadhimin al-ghaiz itu orang yang mampu menahan kekesalan, amarahnya. Nah, al-kadhim ternyata di dalam kajian itu bukan hanya dalam kata itu bukan hanya menahan, tetapi al-kadhim itu menelan. Ilustrasinya kalau misalnya kita mengunyah permen, kan permennya tersisa di mulut. Tapi kalau kita telan dia tidak tersisa. Jadi kalau misalnya ada kekesalan, ada dendam, ada apapun permasalahan yang kemudian mengganggu itu,
kita harus selesaikan itu dengan cara yang sabar dan kemudian kita telan agar dia tidak ada lagi sisanya ya. Jadi tetap dendam, tetap kesal dan lain-lain enggak ada. Wa afina anin nas, dan orang yang saling atau orang yang memaafkan. Jadi orang yang pemaaf inilah orang-orang yang pilihan gitu ya. Orang yang sabar, orang yang berinfak, ya, orang yang bisa menahan amarah, orang yang kemudian saling memaafkan, orang yang menghidupkan pemaafan di dalam dirinya, itulah orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan. Dan Allah itu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai, menyenangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi seluruh kebaikan lah yang Allah senangi, perilaku kebaikan. Nah, yang ingin kita tegaskan di sini adalah bagaimana sekarang kita melewati masa-masa karantina PSBB ini dengan kesabaran dan menjadikan semua aktivitas di rumah ini insya Allah menjadi amal ibadah. Nah itulah tantangan atau challenge-nya yang saya tadi tegaskan, bahwa Ramadan kali ini Ramadan yang spesial. Ramadan yang boleh jadi kita bisa mendapatkan berlipat-lipat ganda pahala Ramadan kali ini dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Karena Ramadan-Ramadan sebelumnya boleh jadi kita terjebak kepada perayaan-perayaannya, buka-buka bersamanya, terjebak kepada silaturahimnya. Ya jadi kemasannya saja gitu. Kalau Ramadan kali ini mau bagaimana coba? Kita harus masuk langsung ke dalam esensi. Jadi esensi dari bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita ini sedikit diberi kesempatan seolah untuk merasakan bahwa waktu Rasulullah SAW beruzlah itu menarik diri dari keramaian, menarik diri dari kesibukan. Ketika setiap bulan Ramadan Rasulullah itu kan beruzlah, menarik diri di dalam gua Hira untuk bertafakur, untuk bermuhasabah, untuk kemudian mendekatkan, atau kalau Rasulullah waktu dulu untuk mencari Allah. Kalau kita mendekatkan lagi, memang kita juga selalu kalau ada ininya itu begini, kata-katanya itu bagaimana kita bisa menemukan Tuhan, menemukan Allah dalam tafakur kita, dalam zikir-zikir kita. Ya, sebagaimana man arafa nafsaha faqad arafa rabbaha. Dan barang siapa yang dia bisa mengenali dirinya, mengenali arafa itu, menemukan, dan insya Allah dia akan menemukan atau mengenali juga Tuhannya atau Allah. Nah ini yang bisa saya sampaikan secara mukadimah, pengantarnya, bahwa insya Allah bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan yang spesial, dan jadilah kita orang-orang yang terpilih untuk masuk mengamalkan semua atau menghadapi semua ujian-ujian Ramadan spesial. Gitu. Amin, Masya Allah. Mencerahkan sekali Ustadz, sekaligus juga menenangkan hati. Nah, Ustadz, ya ini ada pertanyaan Ustadz dari Skaflover. Ada yang bertanya bagaimana Ustadz agar kita tidak menggadaikan akidah kita di tengah kondisi yang saat ini sangat sulit gitu terasa, apalagi terutama dalam segi ekonomi gitu Ustadz, bagaimana? Ya, begini ya, kalau ekonomi memang sulit. Jadi artinya kita harus yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Itu keyakinan ini yang sulit. Memang ini diuji kayak sekarang. Sebetulnya yang namanya rezeki itu kita kan menjemput rezeki. Ya, rezeki itu diantar. Kita yang membuka pintu langit untuk menurunkan rezeki. Artinya kita menjemput. Dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar. Ikhtiar kita biasanya kita keluar kerja dan lain-lain. Tapi sekarang nggak boleh. Jadi apa? Ikhtiar kita harus diubah di rumah. Bagaimana ikhtiar? Nah, kunci rezeki itu ikhtiar. Ya ayatnya, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, kamu bertakwa aja. Bertakwa, masalah sebesar apapun yang kamu hadapi, Allah akan kasih jalan keluar. Nah ini janji Allah. Kalau kamu bertakwa, masalah sebesar apapun Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu, kata Allah, dan masalah rezeki Allah akan datangkan dari arah yang tidak diduga. Nah jadi artinya kalau kita pahami bagaimana agar supaya tidak kita
Tergadaikan akidah, jangan sampai tergadaikan. Yakin bahwa Allah pemberi rezeki, oke, apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekarang yang dilakukan oleh beberapa, saya lihat di sosmed banyak sekali ibu-ibu yang kemudian jadi jualan lah, jadi jualan masker, jadi jualan makanan, jadi semuanya jadi dikreatifkan. Walaupun laku tidak laku, tapi intinya adalah itu adalah bentuk ikhtiar yang insya Allah ikhtiar itu Allah ridha, yang insya Allah kalau Allah ridha Allah buka pintu langit dan juga Allah turunkan pertolongan kepada kita semua. Itu yang insya Allah. Masya Allah ya Ustadz ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ada lagi nih Ustadz dari Skaflover nih, mumpung lagi kita sama Ustadz Erik nih. Ustadz, apakah kita sebagai manusia ini bisa tahu kalau amal ibadah kita itu diterima atau tidak sama Allah? Terus juga kita kan kadang-kadang kalau nama iman itu kan naik turun ya Ustadz. Kadang naik, kadang turun. Nah ini nge-charge-nya gimana Ustadz? Ini kalau keimanan memang ya sih ya terus naik. Tapi gimana caranya untuk terus menstabilkan atau grafik naik turunnya? Naik ke atas 10, turun 2, naik lagi 5, turun 1, naik 10, turun 3. Jadi naik terus kan grafisnya. Jadi nggak turun kan. Itu salah satunya dengan selain kita menahan itu semuanya dengan ritual rutinitas kita. Tetapi juga kita itu menambah ilmu. Dengan ilmu itu mendorong keimanan kita. Tahu jadi yakin lagi. Semakin tahu semakin yakin. Terus aja dengan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah tentu berjamaah. Kan gitu. Nah, berjamaah ini dalam konteks kalau dulu itu berharga sama-sama, kalau sekarang jadi saling mengingatkan seperti ini yang dilakukan scarf ini. Aduh, saya senang sekali scarf ini kayak gini. Kita di rumah masing-masing sih. Tetapi kita bikin satu event yang saling mengingatkan. Yang kemudian saling mengingatkan ke semuanya bahwa kita memang sedang dalam wabah, tetapi kita bisa melakukan apapun sebetulnya yang bisa positif yang kita lakukan, hanya tinggal mentransformasi bentuk. Nah, itu sebetulnya intinya. Ya, jadi terus kemudian pertanyaan apa yang tadi? Yang misalnya naik turun. Pertama iman naik turun. Satu lagi itu kalau manusia, kita tahu nggak sih kalau amal kita ini diterima apa enggak iya. gitu, biar kita tenang gitu. Ya, kayak misalnya malam Lailatul Qadar ya, kita dapat nggak sih malam Lailatul Qadar? Biasa. Gini. Kalau kita tahu, biasanya kita lalai. Ya misalnya kita tahu gitu, aduh saya nih kemarin udah diterima nih amal sama Allah nih, gitu ya. Balasannya 100.000 kali sholat tuh kalau misalnya sholat di Masjidil Haram. Berarti boleh dong sekali nggak sholat. Nah, biasanya manusia tuh lalai gitu. Makanya kita nggak pernah tahu. Kita tuh khauf dan roja. Kita tuh takut sama Allah dan berharap terus diterima sama Allah. Jadi kita nggak pernah tahu. Tapi ciri-cirinya orang-orang yang kemudian diterima, ini lagi hujan. Ciri-cirinya orang-orang yang diterima itu dia melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi kebaikan yang satu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Gitu. Nah, cirinya adalah dia menyenangi melakukan kebaikan. Dia bikin satu kebaikan, dia senang. Dia bikin lagi kedua, senang. Bikin ketiga, senang lagi. Cirinya kebaikan yang pertama diterima sama Allah nih, karena dia melakukan terus kebaikan. Jadi orang yang ciri-ciri orang yang diterima amalnya itu semakin lama orang itu semakin baik. Kira-kira seperti itu ya. Oke Pak Ustadz, jadi cirinya bisa dilihat dari kebaikan-kebaikan yang terus konsisten ya Pak Ustadz ya dilakukan. Nah, ada lagi nih Pak Ustadz, boleh ya Pak Ustadz ya? Ini Skaflover ada yang bertanya, Pak Ustadz, ini saya sholat udah, usaha untuk akhirat udah maksimal, sholat ya, puasa juga ya nggak pernah tinggal, tapi kok hidupnya masih sulit aja ya, sementara orang yang nggak sholat ataupun mungkin yang non-muslim, mereka nggak ibadah tapi hidupnya malah rezekinya bagus, karirnya melonjak gitu, kayaknya lancar-lancar aja gitu loh. Gimana Pak Ustadz? Nah ini ya, kadang-kadang kita itu kesalahan kita adalah selalu mencoba mengukur nilai-nilai itu berdasarkan pikiran kita. Padahal segala sesuatunya baik dan lain-lain itu di sisi Allah. Ya, penilaian itu bukan kita yang berhak menilai, tapi Allah yang menilai. Nah, kalau kita lihat, saya ini sudah ritual, sudah tidak melakukan kemaksiatan, selalu berusaha
dalam ketaatan, tetapi kok saya hidupnya susah. Nah, kita itu bersabar dalam konteks kesulitan tadi. Kenapa? Karena boleh jadi itulah yang terbaik saat itu, saat ini yang Allah tetapkan. Karena boleh jadi kita belum siap. Kalau Allah berikan nanti kelapangan harta, bisa jadi kita jadi lalai. Bisa jadi, nauzubillah min dzalik, jadi maksiat. Gitu. Nah makanya ada orang yang, aduh saya ini pengen sekali mobil. Nggak dikasih sama Allah. Bagian dikasih jadi kayak Korun. Korun itu kan tadinya orang yang taat, orang yang kemudian melakukan ibadah-ibadah yang baik, kemudian pengen kaya, kemudian sama Nabi Musa kemudian dibantu dan lain-lain, didoakan sampai akhirnya Korun itu kaya raya, tapi kemudian apa yang terjadi? Dia sombong, dia lupa dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita harus selalu berhusnuzon, selalu berbaik sangka sama Allah. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita, bagi orang-orang mukmin itu yang terbaik. Boleh jadi nanti nih sama Allah ditahan dulu, bukan sekarang. Boleh jadi rezekinya diganti sama Allah. Boleh jadi bukan diganti di dunia, tetapi diberikan berlimpah-limpah di akhirat nanti. Boleh jadi seperti itu. Iya, suka ada orang ya yang ngomong sama saya, Ustadz itu kebayang ya pemain bola sekali main segala macam itu miliaran, dibayar per pekannya aja berapa ratus miliar segala macam, punya ini dan lain-lain. Terus kemudian saya teringat dalam hadis ketika sahabat Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang sama Rasulullah, ya Rasul, engkau ini utusan Allah, engkau ini Rasul Allah. Kalau engkau ingin bantal yang empuk, engkau ingin tempat tidur, engkau ingin apapun, engkau tinggal bilang kepada kami para sahabat. Karena sahabat-sahabatnya orang-orang kaya. Kalau engkau ingin seperti raja-raja Rum dan lain-lain. Tapi kan permasalahannya Rasulullah tidak menginginkan itu. Karena Rasulullah menegaskan bahwa bagian kita adalah akhir. Di dunia ini hasanah saja. Hasanah itu artinya kegembiraan yang kadang perlu diberikan lapangan harta atau tidak perlu diberikan lapangan harta, tapi hasanah. Tetapi akhirat itu menjadi bagian orang-orang. Masya Allah. Ya baik Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tadi tausiah dan juga pencerahan yang telah diberikan mengenai agar kita bisa menjadi manusia terpilih di bulan Ramadan nanti. Ramadan ini maksudnya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi udah Pak Ustadz sampaikan bisa kita semua Skaflover terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam Ramadan ini agar kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia dan Ramadan ini bisa menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua ya Pak Ustadz ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Dan saya kembali juga ke Skaflover semuanya. Alhamdulillah dengan tadi kita menyimak kajian yang bertemakan jadilah manusia terpilih di bulan Ramadan ini dari Ustadz Erik Yusuf. Maka alhamdulillah kajian tadi menjadi penutup serangkaian acara kita di Muslimah Creative Stream Fest 2020 by Scarf Media. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk Scarf Lover semuanya. Dan kami juga mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dalam menyelenggarakan event ini karena kami melakukan event ini semuanya dari rumah aja. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara ini. Ada official bank partner yakni CIMB Niaga Syariah, juga official donation partner Dompet Duafa, serta official beauty partner Not Cosmetic from Turkey for Indonesian Beauty. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Scarf Lover semuanya yang sudah setia menyaksikan Muslimah Creative Stream Fest 2020 ini dari hari pertama hingga hari ketiga saat ini. Akhir kata kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam buat Mbak Demi ya. Ya, Ustaz, terima kasih.